Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak pada mata kuliah kalkulus 1. Secara definisi, nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah simbol dari atau notasi mutlak. Mutlak X positif jika nilai X-nya lebih besar sama dengan 0 atau X-nya positif. Mutlak min negatif jika nilai X-nya kurang dari 0. Artinya, seperti contoh di bawah ini supaya lebih paham. Nah, jika ada mutlak 3, nah artinya mutlak 3 kan lebih dari 0, maka nilainya positif. Ya. Contoh yang kedua, jika mutlak negatif 2, nah artinya negatif 2 kan kurang dari 0. Artinya, jika ada mutlak negatif 2, maka nilainya dinegatifkan X. Artinya, angka yang di dalam ini dikalikan negatif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, nilai mutlak secara definisi yaitu sederhananya mempositifkan suatu bilangan. Jadi, nilai positif dan nilai negatif ketika dimasukkan ke dalam nilai mutlak, maka hasilnya akan positif. Contohnya ini positif, tetap positif. Kalau negatif berarti nanti hasilnya akan positif. Nah, bisa juga nilai mutlak itu didefinisikan sebagai jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Nah, seperti contoh di bawah ini. Nah, misal nilai mutlak 3 misalkan. Artinya 3 itu ya, nilai mutlak 3 artinya jarak dari 0 ya, misalkan di sini 3, jarak dari 0 ke 3 yaitu ke kanan 1 2 3. Nah, artinya positif 3. Misalkan mutlak negatif 2 artinya jarak dari 0 ke negatif 2 1 2. Nah, tetap positif karena jarak tidak ada negatif ya. Kalau diibaratkan atau secara geometris nilai mutlak itu diibaratkan sebagai jarak pada garis bilangan yang dimulai dari angka 0 atau dari jarak X ke 0 atau sebaliknya 0 ke bilangan tersebut. Ya. Nah, di sini ada beberapa sifat nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak X itu sama dengan X kuadrat diakarkan. Ya. Yang kedua, nah contoh misalkan akar 9 artinya akar 3 pangkat 2. Ya, berarti nilai mutlaknya yaitu 3. Ya, yang di sini. Contoh yang kedua atau sifat nilai mutlak yang kedua. Jika ada nilai mutlak kurang dari A, A-nya itu positif, maka kita bisa menuliskan nilai X itu antara negatif A dan A. Ya. Contoh yang kedua, jika ada nilai mutlak lebih dari A, ya, dan nilai mutlaknya lebih besar sama dengan 0, maka kita bisa menuliskan seperti ini. X lebih besar dari A atau X lebih kecil daripada negatif A. Itu adalah sifat yang ketiga. Sifat yang keempat dan selanjutnya bisa kita perhatikan jika ada nilai mutlak X lebih kecil sama dengan nilai mutlak Y, maka kita bisa mencari nilai X dan Y-nya seperti ini. Jadi dua-duanya dikuadratkan. Dan jika ada nilai mutlak berbentuk pertambahan, maka kita bisa memutlakkan masing-masing angka tersebut. Dan selanjutnya, ya, contoh misalkan, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2x min 2x min 1 lebih kecil daripada 3. Nah, kita akan mencari nilai x yang memenuhi pernyataan pertidaksamaan ini sehingga pertidaksamaan ini bernilai benar. Nah, maka kita mengambil sifat-sifat yang ada di sini. Nah, kita akan mengambil sifat yang nomor 2. Mutlak, yang di dalam mutlak lebih kecil daripada A. Ya. Mutlaknya ini berarti 2x min 1, A-nya berarti 3. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini. Min A lebih kecil dari X, lebih kecil dari A. Nah, A-nya yang mana? Ya berarti yang 3 ini. Nah, kita bisa menuliskan seperti ini. Terus kita mencari nilai X-nya, artinya kita akan menghilangkan angka negatif 1. Maka semua ruas, ya, semua ruas ini ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1. Karena kita akan menghilangkan negatif 1. Nah, setelah itu, kita operasikan, dapatlah 2x lebih besar daripada negatif 2,
dan lebih kecil dari 4, yang akan kita cari nilai X. Maka semua ruas ini dibagi 2. Ya, semua ruas dibagi 2. Nah, maka ketemulah X antara negatif 1 dan negatif 2. Nah, kita pindahkan ke garis bilangan seperti ini. Di sini negatif 1, di sini 2. Nah, mana nilai yang memenuhi? Nah, berarti karena ini X-nya antara negatif 1 dan 2, berarti kita arsir yang di tengah. Nah, seperti itu. Berarti daerahnya ini antara negatif 1 dan 2. Atau kita menuliskan secara himpunan penyelesaian negatif 1, negatif 2. Atau kita menuliskan seperti ini, X di mana X lebih besar daripada negatif 1 dan lebih kecil dari 2. Nah, ya. Jadi kita menyelesaikan nilai mutlak itu menggunakan sifat-sifat. Ya. Kita identifikasi soalnya itu berbentuk atau mirip seperti sifat-sifat yang mana, ya. Terus yang contoh yang kedua, misalkan. Nah, kita juga soal yang pertama tadi bisa kita gunakan sifat mutlak yang ketiga seperti ini, yaitu kedua ruas kita kuadratkan. Nah, kita tinggal kuadratkan kedua ruasnya, maka dapatlah seperti ini. Kita operasikan, ya. Kita buat lebih pertidaksamaan 0. Kita dapat seperti ini. Nah, ini sama aja nanti, ya. Jadi berbentuk pertidaksamaan kuadrat, ya. Nilainya akan sama, daerahnya akan sama. Nah, contoh yang selanjutnya. Jadi hampir mirip, cuman ini lebih besar. Nah, berarti kita pakai contoh yang ketiga, ya. Kalau tadi kan lebih kecil, sekarang lebih besar. Ini sebagai A-nya berarti. Nah, ini sebagai nilai mutlaknya. Operasikan seperti tadi, ya. Ini karena sifatnya seperti ini, X lebih besar daripada A, berarti ini seperti ini A-nya, ini A yang negatif. Nah, ini A yang negatif, ini A yang positif. Kita operasikan, ya. Satu bagian dapatlah X lebih besar pada 2, dan yang sebelah kanan kita dapat X lebih kecil daripada negatif 3. Kita buat garis bilangan, ya. Ingat ya, untuk membuat titik itu kita perhatikan ini tanda pertidaksamanya, ya. Kalau tidak mengandung sama dengan, berarti bulatnya bulat kosong seperti ini. Kalau ada sama dengan, berarti bulatnya bulat penuh. Nah, berarti kita tinggal mencari daerahnya. X lebih besar dari 2, berarti ini ke sebelah kanan. X lebih kecil dari negatif 3, berarti sebelah kiri. Nah, ingat, untuk menulis kalau ininya kosong, berarti ini pakai tanda atau kata atau, karena tengahnya kosong, tidak termasuk ke dalam himpunannya. Nah, himpunan seperti ini, negatif 3, seterusnya ke sana sampai negatif tak hingga. Karena tidak ada batasannya, ini juga positif sampai positif tak hingga. Nah, atau kita menuliskan himpunan X seperti ini, X, di mana X lebih besar daripada negatif 3, atau, ya, karena ini kosong, pakai kata atau, X lebih besar daripada 2. Ya. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya. Nah, bagaimana untuk bentuk seperti ini? Nah, ini bisa memakai yang ini, ya. Ini tanda. Nah, meskipun ini lebih besar sama dengan, ini masih bisa dipakai untuk sifat-sifat nilai mutlak, ya, asalkan ininya sama bentuknya. Ini, ya. Lebih kecil. Oke. Nah, kita berarti buat seperti tadi. Ini kita buat dikali silang terlebih dahulu, ya. Ini kan pecahan. Jadi kali silang supaya berbentuk linear. Ini ke sini, ke atas kalikan, ini ke bawah kalikan, ya. X plus 3 ini dikali 2, yang 3 dikali X min 1. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kita operasikan, kalikan ke dalam, ya. Ini sifat-sifat asosiatif. 3 kali X 3X, ke sini kalikan juga 2X ke sini, ya, dapatlah seperti ini. Nah, kita tinggal operasikan. Nah, jadi ini memakai 2 gabungan, ya. Oh, ini maaf, ini harusnya sifat yang ini salah membulatkan, ya. Nah,
sifat yang keempat. Ya, sifat yang keempat. Ini juga sama bisa dipakai. Karena ini dua-duanya mengandung mutlak, maka kita akan menggunakan sifat yang keempat. Ya, dua-duanya dikuadratkan. Nah, kuadratkan dapatlah seperti ini. Ya, jadi ini dikuadratkan, artinya 3x min 3 kuadrat itu artinya kan 3x min 3 dikali 3x min 3. Seperti itu, kalikan satu-satu ke sini, ke sini, ke sini. Atau mau memakai sifat A kuadrat min 2AB plus C kuadrat. Nah, boleh seperti ini supaya lebih gampang. Nah, kita buat pertidaksamaan sama dengan 0. Nah, kita dapat seperti ini. Ya, kita titik pemisah. Ya, bisa diperhatikan ini operasi perkalian aljabar seperti biasa. Dapatlah X min 3/5 dan X 9. Nah, ya, titik pemisahnya ini 1, 2, masukkan ke garis bilangan. Nah, karena ini berbentuk pertidaksamaan, maka ini membentuk 3 daerah. Ya, 3 daerah. Nah, dari 3 daerah ini, kita akan pilih mana yang memenuhi pertidaksamaan ini. Ya, lihat. Ini pertidaksamaannya lebih besar sama dengan 0. Artinya, daerah yang diminta itu daerah yang positif. Nah, untuk menentukan mana daerah yang positif negatif, ya, kita perlu titik uji. Nah, ya, sebelumnya harus titik uji seperti dahulu. Ya. Titik uji itu kita memasukkan, ini kan antara negatif dan 9 angka 0, masukkan ke sini 0. 0, 0. Ya, nilainya kan 5 kali 0, maaf, titik uji. Bentar. Titik uji. Nah, misalkan X sama dengan 0. Untuk menentukan daerah ini, antara negatif dan positif itu pasti ada angka 0. Ini kan negatif. Maaf, ini belum ketahui ini apakah positif apa negatif. Masukkan 0 ke seperti ini, berarti 5 kali 0, ya, tambah 3, 0 kurangi 9. 5 kali 0, hasilnya 3, sisanya ini min 9. Nah, 3 kali min 9, min 9. Berarti di daerah ini negatif. Ini silang, pasti positif, ya. Kalau penasaran, berarti kita masukkan aja di sini angka 10, masukkan ke sini apakah positif atau negatif. Nah, biasanya kalau di tengahnya negatif, zigzag. Ini negatif, ini pasti positif. Nah, lebih besar dari 0 itu hasilnya positif. Nah, ambil yang positif berarti yang sebelah ini dan sebelah sini. Nah, berarti himpunannya. Nah, seperti itu. Demikian cara mencari himpunan penyelesaian dari nilai mutlak, pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.